Sebenarnya ya gua tuh berasal dari keluarga broken sih, ya kan. Ditinggal babe umur sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun babe tuh nikah lagi dan ibu gua juga nikah lagi. Gue sempet gak nemu makan, gak nemu nasi itu 24 jam sempet bro. Ya siapa yang bantu gue? Teman-teman gue yang di kosan kayak Fahmi, Abi, Aep, Andre, yang kayak orang mereka lah. Makanya gue kalau lagi ada, gue pengen ngebalas kebaikan mereka. Alhamdulillah ya. Kayaknya orang tuanya itu istihorohnya itu panjang. Ya. Bisa anak bos ya. Walaupun Bisa jadi kerja. Ini aja kamu. Narasumber kali ini narasumber yang sangat-sangat menginspirasi lo semua. Percaya nggak coy? Banget bro. Lo percaya nggak? Percaya banget. Musrik. Wow, musrik katanya percaya. Ya, jadi beliau ini pernah bekerja di Adira, pernah juga jadi admin rokok, dan sekarang beliau itu sudah mencapai kesuksesannya. Udah punya rumah, udah punya banyak mobil, alias punya showroom sih. Banyak Crazy Rich lah ya kalau bilang ya. Crazy Rich lah. Amin. Mobilnya banyak banget. Iya. Oke, gue perkenalin aja. Rifat. Selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak malam. Rifat. Bang. Lama nggak jumpa. Ada 2 tahun Bang. 10 tahun Bang. 10 tahun ya. Dari SD ya? Dari SD Bang. Oh iya. Sama kayak belum makan. Oke bro, jadi gue pernah denger lah kisah-kisah inspiratif banyak orang, dan menurut gue kisah inspiratif lu sangat-sangat bikin orang-orang itu tercengang lah. Karena lu bener-bener dari nol ya kan, Iya. bikin takjub. Coba dong bro, ceritain sedikit perjalanan hidup lu sehingga lu sekarang bisa sampai sukses, udah punya rumah, punya showroom mobil pula. Mantep banget deh. Boleh bro. Berarti sebelum gua diundang di sini lu pernah gibahin gua ya? Dikit. Dikit doang. Iya. Apa ya? Kisah inspiratif. Dari lu nih dari nol, abang dari nol sampai sekarang lah gitu. Oh gitu. Kisah-kisah. Sebenarnya ya gua tuh berasal dari keluarga broken sih, ya kan. Ditinggal babe umur sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun babe tuh nikah lagi dan ibu gua juga nikah lagi. Nah, nggak ada masalah sih selama pernikahan itu. Gua ya happy lah karena masih ada ibu. Lu ikut ke Ibu. Ke ibu. Oke. Tapi waktu itu udah ngerti ya bang? 5 tahun kayaknya udah ngerti lah. Udah ngerti. Udah ngerti. Gua dari satu bapak satu ibu itu 2 bersaudara. Gua anak kedua dan ada teteh cewek. Dan ikut bokap. Enggak, tetap ikut ibu. Terus? Semua ikut ibu. Heeh. Dari kecil sampai gua kuliah semester berapa ya? Semester 4. Semester 4. Almarhum ibu tuh meninggal. Semester 4. Nah, di situ titik kehancuran hidup gua. Hancur sehancur-hancurnya. Ditinggal bapak, ditinggal babe, biasa aja. Dari umur 5 tahun sampai gua umur sekitar berapa ya? Semester 4 tuh lebih dari 19 tahun lah. 19 tahun. Biasa aja, masih enjoy, minta duit tinggal minta, ya kan. Pas ditinggal ibu, pas semester 4 kuliah, dan banyak biaya pas kuliah kan, semester 4 sampai semester berapa tuh? 8 ya? Banyak biaya yang lumayan besar gitu. Sorry. Sebelumnya ibu lu itu berarti yang ngebiayain kuliah lu juga? Iya. Oh. Kata gue juga sebelum ibu gue meninggal, gue biasa aja kayak orang-orang. Enjoy lah, pingin apa tinggal minta. Ada yang nge-backup gitu ya bang? Nah setelah ibu meninggal, semua hancur lah. Ya kayak nggak punya, kalau badan mah kayak nggak punya tulang. Iya. Kalau dunia ya udah, kalau gue di bumi tapi gue nggak bisa napak. Tapi Hancur, ya? penghasilan dari ibu lu tuh apa kalau boleh tahu?
Ibu itu PNS, pegawai negeri. Cuman kan posisinya setelah meninggal itu dianggapnya pensiun ya. Oh Iya. iya. Dan tidak dapat gaji bulanan. Oh. Dapat sih, cuman disalurkan ke adik-adik gua. Oh. Yang satu ibu beda bapak. Gua kan Oh. punya adik 3 tuh, yang satu ibu beda bapak. Dan sekarang adik-adik gua ikut bapak. Cuman nantilah itu di akhir gua penjelaskan. Iya. Setelah ibu gua meninggal, ya di sana ya gimana caranya gua bisa lulus kuliah, gimana caranya gua bisa makan, gimana caranya gua bisa minum. Dan banyak teman-teman yang sering gua repotkan lah, dari kosan, dari diminta makan sampai minta rokok, minta jajan lah, teman-teman gua lah waktu zaman ngekos. Benar. Dan semenjak ibu meninggal itu kosan pun udah nggak kebayar, akhirnya numpang. Oh. Tapi ini Bang, punten. Waktu di saat pas ibu lo meninggal gitu, apa sih yang di pikiran lu saat itu pas ngedenger, wah, emak gue udah nggak ada nih. Nah, Bagaimana? kebetulan ibu tuh meninggal di Bandung, di rumah sakit Bandung lah, rumah sakit swasta Bandung. Dan ibu tuh nggak sakit bro. Awalnya nggak sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit ternyata dia itu punya penyakit yang anak-anaknya nggak tahu. Nggak tahu. Oh. Selalu disembunyikan. Iya. Punya kelenjar tiroid kalau nggak salah ya di leher. Dan tiba-tiba ya kalau dia sebelum gua paham itu dan gua itu gua anggap itu non medis ya larinya. Tapi setelah gua paham, oh ternyata emang itu medis. Cuman ibu itu nggak pernah cerita. Selalu ditutupin itu. Selalu tutupin. Karena Dari badan anak-anak. tuh sehat bang, nggak sakit ibu tuh. Badan sehat, gemuk. Tiba-tiba ngedrop, minum pun nggak masuk, apalagi makanan. Akhirnya coba lari ke Bandung, dan lari ke Bandung pun bukan untuk berobat sih, hanya untuk pindah tempat kalau bahasa Banten lah ya. Oh iya. Pindah Iya, saya tempat. disangkanya takutnya non medis gitu ya. Iya. Akhirnya hijrah lah ke Hijrah Bandung lah ke gitu. Bandung. Keluarlah. Keluarga gua itu kebanyakan di Bandung. Iya. Dan di sini pun cuma ada mama. Di Banten, di Pandeglang ini cuma ada mama. Oh, adik-adiknya Oh. keluarga besarnya di sana. Iya, keluarga besar di Bandung. Padahal asli Banten. Asli. Dan di Bandung nggak lama tiba-tiba masuk rumah sakit. Dan gimana caranya gue tanda tangan harus operasi. Memutuskan ya yang terbaik. Iya. Sehabis operasi seminggu apa 10 hari gitu, gue pamit ke almarhum ibu itu. Cuman dia bilang amanatnya itu cuma satu, beresin kuliah. Amanat yang masih ada itu ngucap Iya. beresin kuliah. Gue balik lah. Tiba-tiba ibu tuh tahu kalau gue lagi UTS. Gue UTS beres semua. Beres UTS. Nanti mama pulang katanya kan gitu. Seneng dong. Seneng dong karena udah sehat, udah dioperasi, Iya. udah bisa ngomong. Iya. Udah nggak kepikiran macem-macem lah Udah. ini ya. Kan awalnya masuk rumah sakit itu udah selang masuk ke Iya. kerongkongan. Udah nggak bisa ngomong, nulis gitu kan paling. Pas setelah dioperasi itu cuman amanatnya beresin kuliah. Ya udah, beresin. Gua balik ke Banten beres UTS malam apa ya, malam Sabtu kalau nggak salah. Malam Sabtu tidur, pagi-pagi ada yang ke rumah ngabarin ibu gua meninggal. Siapa yang nggak shock? Shock dong. Pagi-pagi gua diteleponin nggak aktif, Iya. lobet. Gua kaget kan sampai mau gua ajak berantem tuh orang. Panik. takutnya lu bohong gitu ya. Iya, katanya Bercanda kalau kali lu ya. bercanda jangan keterlaluan lah, harus Iya. ada batasannya kan. Ya emang guanya aja yang gak nerima itu. Belum siap. Belum siap. Ibu gua tuh belum siap kalau udah nggak ada. Iya. Karena yang pertama gua masih butuh Sosok ya kan, dia sosok ya. ibu. Dan gua punya adik 3 yang masih pada kecil. Gitu. Nah, tapi dengan ngelihat adik gue yang 3, teteh gue yang perempuan, gimana caranya gue harus menjadi apa ya? Tulang punggung. Bukan tulang punggung bang, dewasa belum saatnya. Jadi Yang kayak harus- panutan lah. Nah, Panutan. Tiba-tiba. gue sedih, tapi gue Iya. menahan rasa sedih itu bang. Untuk nangis gue nggak bisa,
untuk gua brutal juga nggak bisa. Emang harus ngapain gua gitu kan, bingung lah intinya, udah kayak hilang aja semuanya. Ya akhirnya gua coba buat tegar, buat tenang, bismillah, mungkin udah jalannya. Kirain gua udah cukup gitu tuh, kehilangan ibu tuh ya udah kayak gitu tuh, gua udah ngerasa kehilangan banget. Cuman posisinya setelah kehilangan itu lebih besar ternyata Bang, ada masalah-masalah yang besar timbul. Dari segi apapun itu, baik dari keluarga ibu, baik dari keluarga ibu itu kayak kakaknya, adiknya yang sorry kayak warisan lah gitu ya. bisa dibilang seperti itulah. Ternyata itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat setelah kehilangan itu. Sempat putus silaturahmi sama keluarga besar. Dan posisi ibu meninggal itu banyak lah masalah-masalah yang bermunculan. Baik dari keluarga gua pribadi ataupun dari keluarga ibu gua. Tapi ada yang terbesit nggak lo Bang di hati lo gitu? Lo manggil ibu gitu, Bu, kok bisa jadi kayak gini Bu? Setelah Sering, ibu Bu. nggak ada. Gua sering. Kenapa? Kayak orang gila bro. Iya. Kayak orang gila. Asli. Ngomong sendiri tuh sering. Iya. Nangis di jalan tuh sering. Karena gua ngadu ke siapa? Iya. Ya kan, kalau ada masalah apapun itu kan gue selalu bilang, mah ya lagi ada masalah nih gini. Gue selalu bilang paling dekat sama ibu, karena gue udah gak punya bapak, anggaplah. Iya. Tapi bapak gue masih ada gitu kan, cuman gue nggak deket, nggak sedekat ke ibu. Masalah yang tadi, masalah warisan, masalah karena gue punya bapak sambung ya, kalau di sini mungkin bahasa bapak tiri lah. Nah, itu pun jadi permasalahan bagi adik-adik atau kakak-kakak ibu gua. Akhirnya adik-adik gua yang kecil ini yang tidak tahu menahu masalah ini, yang tanpa dosa lah mereka, diambil lah sama bapak tiri gua tuh. Yang 3 ini sampai takut ketemu gua. Kenapa? Allah. Udah lu nggak tahu kenapa mereka takut ketemu lu? Nah, pasti kan ada namanya anak kecil, kalau nggak ada Doktrin ya memang. Sampai Tapi sekarang. doktrinnya lu nggak tahu itu apa? Enggak, sekarang mereka udah ikut gua. Mereka udah ikut gua sekarang. Bahkan yang paling gede sekarang dikuliahin sama gua di Teknik Sipil Untirta. Yang paling kecil sekarang pesantren di Rangkas. Yang cewek yang kedua tuh sekarang SMA kelas 2. Nah, lu kan sekarang berarti udah nyatu lah sama lu. Alhamdulillah. Nah, itu nggak lu tanya waktu itu? Lu waktu itu didoktrin apa sih yang sama bapak sehingga lu ketakutan ketemu gua? Gua selalu berpikir gini. Gua nggak mau menanyakan itu ke adik-adik gua yang mereka tidak tahu apa-apa dan mereka dipaksa harus tahu. Gua nggak mau. Jadi masalah yang udah gua tuh cukup udahlah, biarin gimana caranya gua memperbaiki air yang keruh ini. Ya kan? Sampai gua omongin, sampai keluarga ibu tuh marah lah ke bapak mereka. Cuman gua selalu tegasin, kalau marah ke bapaknya jangan marah ke anak-anaknya, karena mau gimana pun itu adalah anak-anak mama. Bener, itu adik-adik gua nggak minta duit dari mereka, cuman gua butuh doa dari kalian. Ya kan, makanya gua selalu nangis di jalan sambil berdoa, semoga Allah mengangkat derajat gua, semoga Allah memperbaiki kehidupan gua. Gue sempat nggak nemu makan, nggak nemu nasi itu 24 jam sempat bro. Ya siapa yang bantu gue? Teman-teman gue yang di kosan kayak Fahmi, Abi, Aep, Andre, yang kayak orang mereka lah. Makanya gue kalau lagi ada, gue pengen ngebalas kebaikan mereka. Kalau lagi kumpul-kumpul, seolah-olah dia kayak pahlawan lu di saat saat gue kondisi mereka yang kritis ya. Alhamdulillahnya tuh nggak segila apa ya. Alhamdulillahnya Allah masih beri gua tuh iman lah, dalam arti nggak sampai gua tuh lari ke obat-obatan kayak gitu kan. Alhamdulillahnya gua masih ingat ya. Masih ingat omongan ibu yang posisinya gimana caranya harus lulus kuliah yang pertama, dan terakhir datang itu ibu gua dalam mimpi menitipkan adik-adik gua yang 3 itu. Datang ke mimpi itu waktu setelah 40 hari, sebelum 40 hari meninggal kayak itu doang, menitipkan adik-adik gue.
Gua nggak tahu adik-adik gua di mana. Gua masih kuliah juga semester akhir kalau nggak salah. Iya. Nggak tahu adik-adik gua di mana. Taunya babeh tiri gua itu udah menikah lagi. Iya. Oh gitu. Gua nggak tahu. Tapi gua Bismillah lah. Gua samperin. Mau gimana pun terserah bapak mereka kan. Iya. Mau nerima gua syukur, enggak nerima gua juga. Yang penting gua ketemu sama adik-adik gua. Mau lu boyong tuh ceritanya. Ya minimal gua ketemu dulu lah bro. Bener gak? Iya. Kalau sudah ketemu mah mau seperti apa Iya. juga, Enak gua, lah. gua serahkan sama Allah. Karena itu adik gua. Nah itu. Iya. Bawa motor kan gua nggak tahu bro. Ada omongan tuh daerah Rangkas gitu kan. Mau dari Pandeglang mau arah Rangkas, ya udah gua cari-cari tanya-tanya lah. Lagi ngelamun di sekolah SD. Ada yang nanya tuh, mau kemana katanya kan. Mau ke rumah Pak Ustadz Wes kalau nggak salah. Tunjukin tuh gua. Dan ketemu di jalan lari, asli lari adik gua. Lari, bukannya ngejar gua, malah lari ke dalam rumah. Anjir. Tapi adik lu tahu nggak kalau lu kakaknya? Ya tahu, karena kan mereka waktu mamah meninggal itu anak laki-laki yang paling gede itu MTS kalau nggak salah. Udah MTS kan udah ngerti. Yang kedua itu SD, sama yang ketiga itu udah SD. Udah SD lah. Udah ngerti lah. Akhirnya gua, dan setelah posisinya baik-baik, sekarang kan baik-baik saja nih, gua nggak menanyakan itu ke bapak mereka. Gua nggak menanyakan itu ke anak-anak, ke adik-adik gua nggak menanyakan. Jadi yang lalu udahlah biar berlalu gitu. Intinya gua rangkul semuanya, gimana caranya mereka posisinya, gua memperbaiki semuanya. Teteh gua karena posisi di Tangerang kan udah nikah sama suaminya. Dan lu tinggal sendiri ini sebagai Tinggal yang sendiri tua gua. ya. Gue tinggal sendiri, bayangin aja loh, orang lebaran ngapain? Iya. Kumpul kan sama keluarga. Gue sendiri di rumah. Siapa yang masak? Ya kan, berapa tahun tuh. Berarti sempat lu ada rasa anjir enak banget ya jadi dia bisa kumpul sama keluarga, ya kan? Sakit itu kalau ingat di situ. Nah, di masa momen lu depresi itu sampai lu bisa sekarang punya showroom, sampai lu punya banyak mobil dan bisa kebeli rumah itu gimana tuh? Awal mula lu bisa sampai ke titik itu? Ya, perjalanan gue itu akhirnya gue semester akhir tuh kuliah sambil kerja, sambil jualan baju tuh. Mas jualan baju? Jualan baju dulu gue sebelum kerja, jualan baju. Dulu kan lagi musim-musim jersey tuh. Iya. Iya kan, gue sampai ke Tanah Abang naik Ini kereta. tuh Tanah Abang ya. Iya kan? Halo Tanah Abang. Iya. Tanah Abang. Kenapa? Pelanggannya nih, Bang. Salah satu pelanggan. Iya, gua jualan jersey sama posisinya tuh kaos kayak kaos-kaos disco kayak gitu, Iya. ya kan. Ke Cibubur gua bawa motor. Sendiri lu itu, Bang. Berdua gua sama temen gua tuh yang di kosan yang mau nganter. Iya. Ya mungkin posisinya akhirnya gua mutusin kerja itu ada tawaran dari tetangga gua sih di rumah buat jadi admin. Gua pun nggak menguasai sebenarnya kerjaan itu, tapi alhamdulillahnya Allah permudah dengan diterima lah Di admin rokok itu? di admin rokok itu. Nah sekarang posisinya ke otomotif ini awal mulanya di rokok itu. Oh, berarti lu masuk admin situ, lu itu bakalan jadi cikal bakal lu sekarang gitu ya? Nah itu tiba-tiba manajernya itu minta mobil. Gua nggak paham kan otomotif mobil. Jangankan posisinya sekarang merek A merek B lah, Avanza juga saya udah gak kebayang lah dulu mah. Apa sih itu tuh? Gua buat naik mobil aja mungkin alhamdulillah ada yang ngajak gitu kan. Apalagi sekarang punya showroom. Iya. Gitu kan. Akhirnya si manajer itu minta beliin mobil dengan posisi kredit dan gua nggak tahu proses kredit seperti apa kan. Iya benar. Gelap aja. Akhirnya coba mempelajari dengan nanya-nanya. Ya, sambil gua jalanin semuanya. Udah sekali. Yang paling bingungnya itu kenapa gua terjun ke otomotif, ada lagi satu alasan yang paling kuat. Babeh kandung gua sendiri itu orang otomotif kok. Oh, Jual beli mobil dari dulu. wow. Ternyata ada genetik. Iya, genetiknya ada. Oh. Babeh kandung gua itu terkenal lah Iya. di dunia otomotif, Iya. di daerahnya, dan kakek gua juga terkenal, bukan
terkenal di daerahnya, bahkan ya mungkin untuk di wilayah mereka mah banyak yang tahu lah. Cuman kan gue pikir kok nggak ada kabar nih ke gue gitu kan, nggak ada kabar dalam arti kan Nanyain mereka gimana gitu ya. mereka kan tahu gue udah nggak punya siapa-siapa nih, ibu nggak ada, ya kan, gue kuliah butuh biaya, Yang butuh makan, ya kan, ya minimal kan nanya kabar lah ke gue bro, telepon atau gimana ya kan, nggak ada, jangankan nafkah lah, buat nanya kabar aja nggak ada. Oh berarti lu selama lo ditinggal ibu lu bertahan itu dari lo jualan baju, jadi admin rokok gitu. Lu bertahan dari situ. Dari situ sama numpang-numpang ke teman-teman. Apa yang- aja lu lakuin gitu ya bang ya. Ya, apa aja gue Yang lakuin. penting gue bisa survive aja. Nah itu. Tapi emang bener sih manusia itu kadang kalau udah over ketekan, dia akan loncatnya lebih tinggi coy. Biasanya Betul. begitu. Biasanya begitu. Gue ambil hikmahnya di situ. Iya iya. Kalau ibu gue masih ada, mungkin gue gak bakalan seperti itu. Yes, bener. Bener gak? Bener. Gue bakal lebih manja, Benar. bakal lebih mungkin menikmatin hasil orang tua. Yes. Nyantai aja lah. Lebih gitu santai ya. lah. Nyantai Gak lah. ada. Beneran tekanan hidup gue itu mungkin kalau udah mah jatuh diinjek-injek lagi tuh. Atau keluarga gue juga gak ada yang ngabarin ke gue. Keluarga ibu tuh gak ada bro. Itu lu berarti lu serasa haci gitu ya bang ya. Anak sebatang kara. Yang apa-apa. Betul. Gua mau makan ya gua harus gua yang lakuin. Iya. Gua mau apa harus gua yang lakuin. Pernah gue, ya tadi itu gue pernah nggak makan dari pagi sampai malam lagi. Iya. Dan gue dulu tuh tinggal di secret itu kan base camp lah. Rahasia tuh artinya. Enggak. Iya kan secret rahasia. Iya betul. Sekretariat. Oh Sekretariat. sekretariat. Oh Kayak gitu. iya. Gue coba ikut di LPA kalau nggak salah dulu tuh, lembaga perlindungan anak. Itu juga di bawah sama teteh gue, suruh tinggal di situ. Iya. Ya dulu tuh ya teteh gue juga ikut berkontribusi lah dalam ya kadang kalau gue pulang kalau ketemu ngasih duit jajan sama Seniornya lah gitu ya. teteh gue tuh gitu kan. Cuman posisinya kadang kan malu juga minta ke teteh gue gitu kan, malu. Nggak enak, Ya nggak enak Karena dia tuh. punya kebutuhannya sendiri. Ya udah kadang gue nggak balik gitu. Gimana caranya nggak balik ya? Kalau lagi nemu makan teman-teman, alhamdulillah. Kalau nggak nemu ya udah gue nahan lapar. Oh. Gitu. Nah, lu berarti kan saat itu ya kayak gitu tadi kehidupan lu, bukan ada yang numpang. Tapi kan kadang ya gua mungkin yang nggak tahu, nggak make sense lu yang tadinya nggak bisa makan, Iya. lu juga numpang sana sini, sekarang lu punya banyak mobil dan punya rumah. Kan kadang nggak make sense sih, lu nggak sih? Ya ya. Nah, itu lu bisa seperti itu dapat duitnya itu dari mana? Yang jelas bukan ngepet sih. Ya untuk sekarang juga gue masih ngerasa gue belum ngerasa gue itu hebat. Iya. Gue belum ngerasa gue itu sukses belum. Sampai sekarang juga gue walaupun punya showroom, ke teman-teman gue, anggap ini showroom kalian juga. Gue mah hanya sekedar kepalanya aja di sini, gue gitu kan. Tapi tempat ini punya teman-teman semua gitu kan. Penyambung lidahnya aja lu gitu ya bang ya. Gue nggak pernah, banyak lah mungkin yang lebih sukses dari gue, yang lebih hebat dari gue mah ya kalau dilihat mah cuman apa sih? Iya. Walah. Gue yakin lo hebat lah, nggak mungkin Udah pasti hebat. hebat. Hebat dari nol bro. Dari nol, dari dia Bawah. tertekan banget, terus Iya. tato. Tapi lu nggak nyangka ya bang ya, maksudnya dengan yang lalu gue sampai apa-apa itu susah gitu ya kan, dan sekarang ya apa-apa ya ada lah gitu ya kan, bisa lah gitu. Lu sempet maksudnya nggak nyangka nggak lu bisa kayak begini, kok gue bisa juga Nyangka ya nggak sih lu begini bakal ya? seperti ini? Nggak ada di pikiran gue, Iya. nggak ada. Bahkan gue di dunia otomotif tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada. Karena gue kuliah pendidikan, Oh ya iya. kan, SPD, Iya. jadi guru, ya kan, Jualan mobil. Jualan honor, ya kan. Gak nyangka jauh lah. Intinya mah ya itu yang pertama gue dikasih jalan sama Allah tuh lewat manajer rokok itu. Yang kedua gue punya ambisi, bukan punya ambisi, gue selalu ngomong dalam hati, kenapa sih babe gue ini nggak ngeluarin nafkah buat gue, minimal nanya kabar kayak ke gue. Padahal kan babe gue tuh jualan mobil. Iya. Di situ lu terpacu. Apakah jualan mobil itu nggak ada duitnya? Apakah nggak ada Gue untungnya? mau tahu nih kan gitu ya. Nah, akhirnya gue mau tahu terpacu di situ, bro. Iya.
Gua panas-panasan gitu kan, mediatorin, kenal sama teman-teman leasing, ya kan, berteman. Akhirnya ke Cilegon, ke Serang, bawa motor sambil kuliah tuh. Ya, banyaklah karakter orang-orang. Kadang ya tadi itu ada owner kadang boro-boro nawarin kopi, nawarin minum aja kan. Ya kan? Ya udah, tapi gue selalu dimanapun gue berada, gue selalu berdoa dan gue selalu lihat, ya Allah, semoga suatu saat nanti gue punya ini. Di jalan gue lagi bawa motor, gue selalu berdoa di jalan tuh ngeliat yang bawa mobil, gue bakal doa, ya Allah, semoga gue suatu saat bawa mobil. Cuman itu doa gue, tiap gue dimanapun. Anjir. Rahasianya di situ. Di situ, bener. Dan prosesnya alhamdulillah Allah menurutku terlalu cepat, terlalu singkat lah. Along perjalanan gua sampai buka showroom, keluar dari Adira. Dulu tuh gua ngejualin mobil, satu mobil Avanza kalau nggak salah, masih ingat gua. Nah, setelah gua ngejualin, duitnya itu orangnya nggak mau dibalikin. Hasil penjualannya itu suruh dipegang. Oh gitu. Oh, dipegang sama lu. Dipegang sama gua. Nggak mau, Pak. Takut gua kan. Suruh muterin lagi gitu Mas. Ini Pak Haji ini sama Bu Haji ini udah gua anggap sebagai pengganti orang tua gua sekarang, bro. Second family lo ya. Nah, bahkan baik dari segi materi, segalanya lah, pokoknya selalu support gua. Pengganti ibu sama bapak gua lah. Gua selalu ada masalah, sekarang datangnya ke dia. Sebelum ada mertua nih, ya kan, sebelum ada mertua. Nah, kenapa gua memutuskan buat nikah cepet juga? Gua sebelum punya kerjaan udah ngelamar bini gue yang sekarang. Belum punya kerjaan gue, bro. Berapa lu, Bang? Nih, apanya? Nikah. Umur waktu pas nikah. 24 apa 24 berarti 2016 2015 ya? Nikah. No, 17 ya kalau 2017. 17. Kok lu bisa berani gitu untuk, woi, gua kan belum punya apa-apa nih. Tapi Gue juga bingung. Bingungnya dalam arti gue tiba-tiba ngomong ke pacar gue. Nikah yuk, kata gue. Dikir ya. Iya. Gue cuma bercanda. Gue cuma nanya ke pacar lah. Iya. Dibilangin ke orang tuanya. Tapi mungkin udah jalannya ya. Iya. Udah jalannya. Akhirnya gue dipantangin suruh datang ke rumahnya. Dan pas gue datang ke rumahnya, sekali gue diundang nggak datang. Ngomong apa gue, bro? Kerjaan nggak punya, keluarga nggak punya. Lu udah keluar dari Adira? Belum di Adira juga. Belum itu baru Admin rokok? itu udah keluar. Oh, udah keluar dari admin rokok. Udah jadi mediator aja, jadi mediator. Jadi calo lah. Nikah lah. Posisi bini gue itu udah mau lulus S2 kalau nggak salah. Ya kan? Udah mau lulus S2. Kalau nggak salah udah nggak tahu udah lulus apa masih gitu kan. Gue tahu. Yang dijual tampangnya. Iya. Ganteng, iya nggak? Enggak. Mediator kok lobbyan. Iya, ganteng ya. Oh iya rahasianya itu. Oke, terus. Alhamdulillah mau. Menerima ya mereka ya. Orang tua bini gue itu cuma ngomong yang penting punya kerjaan dulu. Tuh, yang penting. Yang penting punya kerjaan dulu. Karena mau gimana pun itu buat kamu sendiri. Nggak punya syarat AIUL. Berarti nggak mapan, nggak apa-apa. Yang penting lu punya kerjaan aja dulu. Iya. Bisa menghasilkan lah. Karena iyalah lu mau ngumpanin anak orang pakai apa kalau nggak punya penghasilan, bro? Harga diri laki-laki itu bekerja. Iya, betul. Nyari uang. Iya. Dan posisi anak bini gue itu anak pertama dan anak dari angkatan laut. Oh, tentara. Iya. Wow. Berarti nenek moyang kita dong. Seorang pelaut. Dan syaratnya sangat mudah. Oh, bisa berenang doang. Cuman itu dapat kerjaan. Oh, nggak bisa berenang. Lu pikir ini ya syarat masuk angkatan laut? Iya. Alhamdulillah diterima. Dari situ gue langsung nyari kerja kemana-mana. Jakarta. Semua bank gue masukin lamaran. Semua leasing gue masukin lamaran sampai gue tes ke Otto, ke Adira, ke mana lagi ya gue ya. Banyak BNI, BRI, Mandiri, semua gue tes. Di situ lu semangat ya? Semangat gue, karena terpacu dengan target mertua. Iya kan? Alhamdulillahnya mertua gue sekarang support gue. Ya, support gue, doain gue sama bini. Alhamdulillahnya.
dan gue ngerasain nyari kerja itu susah. Gue nggak diterima sama pihak A, B, C, D. Cuman Adira yang nerima gue. Adira yang nerima gue. Nah, baru sekitar 6 bulan atau 4 bulan gue mutusin buat nikah baru. Oh, 4 bulan lu kerja lu udah pengen nikah? Iya, udah Wow. ya kan, nikahlah gue dengan posisi baru gaji berapa sih? Preparean hanya ya sedikit lah ya preparean. Nggak ada kayak. Itu nggak susah. Nggak ada sama sekali. Gue minta ke siapa? Nggak ada yang gue Iya mau. benar. Dan hebatnya orang tua ceweknya nerima, cuy. Itu kerennya Dan sih. nggak salah pilih. Iya, bener. Ternyata katanya. Iya, bukan zong kan. Alhamdulillah ya. Kayaknya orang tuanya itu istihorohnya itu panjang. Ya. Anak Ini gue cocok seneng nih. ya. Walaupun Bisa belum jadi. kerja. Ini aja kamu. Pasti. Bener. Alhamdulillahnya lah. Allah permudah. Gue Iya. kerja di Adira juga paling setahun 6 bulan lah. Gue mutusin buat buka showroom kecil-kecilan di rumah ya kan. Ambil buka bengkel sama teman gue tuh bareng join. Ya akhirnya gue fokusin di showroom sambil gue kerja. Alhamdulillahnya sambil gue kerja sambil gue buka showroom, tapi ternyata gue nggak bisa ngejalanin dua-duanya sekaligus. Akhirnya gue putusin buat keluar dari kerjaan, fokus di otomotif yaitu buka showroom. Ya stok gue dulu paling 1-2 lah. Duit dari Pak Haji Bu Haji yang sekarang jadi orang tua gue, yang gue anggap sebagai Orang tua. mamah sama bapak gue sekarang. Alhamdulillahnya gue bisa sampai sekarang. Gue bersyukur, sangat bersyukur sekali Allah mempermudah rezeki gue, melancarkan rezeki gue. Gue bisa membantu dalam arti ya adik-adik gue gitu kan, keluarga gue. Ya setidaknya nggak kayak gue lah nyari kerja susah. Alhamdulillahnya sekarang mah ya mungkin buat adik-adik gue, ponakan-ponakan gue kalau misalkan mau kerja di ya kayak di leasing kayak gimana, insya Allah masih bisa Punya nama gitu soal kan. di situ. Ya cuman ya apa ya, Tapi menurut lu nih Bang, di momen apa yang lu rasa nih, di momen apa yang rasa pas momen itu kayaknya kehidupan lu tuh 360 derajat itu Berubah. momen apa ya? Ya misalkan tiba-tiba lu ada orderan berapa puluh mobil, di situ momen gua. Oh gua prosesnya nggak seinstan itu sih menurut gua. Iya. Gua step by step ya, dalam arti gua selalu nikmatin proses perlahan, dan gua selalu ya alhamdulillahnya bini gua bukan orang yang neko-neko, yang apa ya, yang banyak tuntutan A B C D, enggak. Padanya. Alhamdulillahnya bini gue itu selalu support gue, selalu terima gue, karena ya gue aja belum punya kerja udah diterima, apalagi sekarang gitu kan. Iya. Iya kan? Gak takut lah. Suhu. Iya. Ya tanggung jawab gue sih besar sekarang. Besarnya dalam arti gue ngambil anak orang yang sudah dikuliahkan sama orang tuanya sampai S2, gue ambil. Bahkan orang tuanya belum ngerasain hasil dari payahnya, udah gue ambil. Itu aja sih tanggung jawab gue. Mertua gue cuma pesen jangan sampai sakitin anak saya. Kalau misalkan kamu nyakitin anak saya, balikan ke saya. Bawa pulang. Cuman itu. Makanya sampai sekarang gue nggak bisa nyakitin ini gue. Lu jaga itu ya Bang. Ya, gue selalu ya jaga istri gue sebaik mungkin lah. Cuman ya tadi itu, di lancarnya karir gua tadi itu ya ada juga yang sedikit terlambat. Ya kan, namanya waktu seseorang itu kadang gampang dicari jodoh. Iya, ya kan? benar. Gampang Dimudahin rezekinya. ya dimudahkan rezekinya, di usaha. Kadang ada yang mudah naik jabatan di kerjaannya, ya kan. Tapi kadang ada juga ada sisi yang kita tidak tahu, yang sulitnya gitu kan. Gitu. Gua nikah 4 tahun itu baru. Gue nikah 4 kali. Gue nikah 4 tahun. 4 tahun. Gua baru dikaruniai anak itu pas umur pernikahan gue yang ke-4 tahun, jalan ke 5 tahun. Ya. Nah, dan perjuangannya gue lumayan panjang. Gua. Dan alhamdulillahnya Allah
selama mau jalan ke 5 tahun Allah kasih lah. Iya. Sekarang bini gue udah 5 bulan ya, 5 mulai bulan. datang kan. Udah 5 bulan dan alhamdulillah ya intinya dengan posisi Allah kasih rezeki ke gua sekarang ini bukan buat gua aja, rezeki buat adik-adik gua, rezeki buat saudara-saudara Iya. gua. Mungkin semoga aja jadi rezeki buat teman-teman gua. Amin, Gitu amin, kan. amin, amin. Gitu. Karena yang gua dapat sekarang bukan sepenuhnya punya gua, ada hak orang juga. Benar. Iya, benar-benar. Berarti lu banyak banget nih ya, rintangan lu lah untuk menjadi sukses. Nah, sekarang lu istilahnya udah, kalau menurut gua ya, menurut lu kan tadi belum sukses ya kan. Kalau menurut kacamata gua lu udah sukses lah. Amin. Nah, kegiatan lu sekarang apa, Bro? Ketika lu udah sukses ini? Ya tetap untuk sekarang gua masih jalanin showroom gua. Ya nggak besar lah, cuman lebih baik dari yang awal lah gitu kan. Iya. Dan tanpa ya kalau nggak dibantu teman-teman gue nggak bakalan bisa seperti itu sih. Tetap gue selalu dibantu sama teman-teman yang solid, bukan teman-teman lah, gue udah anggap saudara gue sendiri. Itu tim terkokoh lu ya Bang? Ya. Dan makasih juga buat teman-teman leasing juga gitu kan yang selalu support ke gue, teman-teman yang di lapangan yang selalu bantu gue gitu. Iya. Gitu, Terus paling apa? impian lu nih Bang, impian lu yang belum tercapai di kehidupan lu itu apa? Gua pingin berangkat ke tanah suci sama semua keluarga gua. Wow. Semua keluarga lu. Dan guru gua. Ya, itu. Ini guru apa nih? Ya guru gua waktu gua pesantren. Guru kehidupan lah gitu Ya, guru kehidupan. Spiritualis. Iya, Bisa dibilang gitu. Semoga lah. Amin, Itu amin, cita-cita amin, gua. amin. Intinya mah gua punya yang belum tercapai itu. Kemarin kan Betul. sempat terkendala dengan Covid, ya Iya. kan. Akhirnya niatan itu sedikit tertunda Mm-mm. karena semua usaha kan jangankan buat seperti itu gitu kan. Iya. Karena usaha aja sempet Drop. Drop karena perusahaan yang support pun kayak leasing gue ikut tutup gitu kan. Dan lu bisa bertahan itu tipsnya apa? Ya gue selalu yakin Heeh. Allah bakal ngasih rezeki ke gue dan gue selalu yakin Allah akan mempermudahkan niatan gue. Oh. Saat Covid pun alhamdulillah yang posisinya teman-teman bilang rugi A B C D, gue nggak ngerasain rugi itu. Alhamdulillah. Wow. Alhamdulillahnya Keren ya? gue selalu ya karena mungkin Allah tahu lah Iya. beban gue bukan buat diri gue sendiri. Iya. Dan gue ada adik-adik gue yang harus gue pikirin gitu tuh. Makanya alhamdulillah selama Covid 2 tahun ada aja jualan. Benar. Walaupun tadi pihak finance tutup, ada aja yang beli cash gitu kan. Pasti di ini nih ya Bang ya, sama yang di atas tuh pasti. Ya, dipermudah lah. Pintu langit kan. Betul. Yang mau beli mobil second bisa langsung ke Jaya Setia Mobilindo di Ciracas ya? Ciracas bang. Di Ciracas. Keren-keren mobilnya. Banyak mobilnya sekarang ada berapa? Waduh, nggak tahu ada berapa. Intinya tempatnya nggak di pinggir jalan tersembunyi, tapi ya insya Allah lah. Kualitasnya mantap. Harganya lewatin mana Bang? Lewatin mana? Lewat Ciracas belok lampu Lampu merah, belok kiri depan yang kantor arah Demokrat. Ya arah Sepang. Sepang ya? Kapling Geraha Buana nomor 1. Oh. Udah 6 tahun lah di situ kalau nggak salah. Ya 6 tahun. Survive Apa juga. jalan 5 tahun? Tempatnya sembunyi aja. Iya. Seperti itu bang. Apalagi ya? Gue sih cuma pengen lu kasih motivasi nih buat para pendengar yang dia tuh Kan mungkin inspiratif banget. iya, lu inspiratif banget. Jadi yang pendengar ini, gue hampir sama nih ceritanya sama dia. Karena gini, Ple, gue sekarang ngambil pelajaran, nggak semua orang broken home itu jelek dan gagal. Contohnya ada. Yang penting bukan broken face, Bukan broken face, bukan broken face. Jelek dong anjir. Jadi statement yang ketawa sih. jangan ketawa, kenapa jadi ketawa? Jadi ya itu kadang orang pernah punya statement, anak broken home nggak bakal sukses, hidupnya pasti bakalan luntang-lantung gak jelas. Benar, Nyatanya kita lihat sendiri kan, nggak Tapi yang semua. gua salut dari abang
Rifat ini ya dia selalu punya iman di hati, bro. Jadi walaupun gue nggak punya siapa-siapa, yang di atas, Iya, yang nolongin gue. benar, Itu udah benar. pasti. Nah, motivasi lo apa? Motivasi gua buat semuanya. Buat semua yang ngedengerin. Intinya selalu percaya aja sama takdir Allah, selalu yakin dengan takdir Allah. Ya, ingat lima waktu jangan sampai lewat. Itu aja. No, sholat cuy. Sholat, iya benar. Terus ada Selalu lagi? yakin itu aja. Ya, kalau punya tujuan jangan sampai buat pribadi, melainkan Buat halayak umum. buat semuanya. Oh, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Cocok. Nah, itu. keren. Oke, thank you banget buat Bro Rifat yang udah meluangkan waktunya ke Gelas Kosong. Kisahnya benar-benar menginspiratif banget sih. Iya. Jadi ya balik lagi yang tadi gue bilang, dari perjalanan hidup itu intinya apa yang lu lakuin sekarang akan menentukan nasib lu 10 tahun ke depan. Jadi lakuin aja selagi lu bisa. Bener nggak? Fighter, bro. Fighter, bro. Oke, kita ada closing nih. Kalau Gelas Kosong itu closing lu ikutan hah gitu. Siap. Oke, Iya. terima kasih buat Bro Rifat yang udah mau Sama-sama, mampir. Thank you bang ya. Sama-sama. Oke, kita closing statement. Gelas Kosong, ha!